Selamat siang, saya Afif Ramanda, nickname saya 23204118518512. Saya akan menjelaskan tentang wisata mangrove Angke, Jakarta Utara. Oke, dimulai dari sejarah. Sejarah awal kawasan hutan baku alami di Penjaringan. Rusak akibat pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk Peak. Direhabilitasi sejak tahun 2010, kini menjadi destinasi wisata alam edukatif. Salah satu dampak positif dan negatifnya adalah dampak positif, terutama yang saya jelasin. Jadi di dampak positifnya itu, satu, kita mendapatkan pelestarian ekonomi, edukasi lingkungan, ekonomi lokal, dan wisata hijau. Dampak negatifnya adalah sampah wisatawan, kepadatan pengunjung, dan tekanan pembangunan. Saya juga dulu di tahun 2023, saya pernah mengunjungi hutan mangrove Angke. Dan ya, itu jelas sekali memang yang saya lihat dari dampak positif dan negatifnya benar-benar seperti yang saya tulis di makalah ini. Kemudian sosial dan budayanya, interaksi masyarakat, pesisir, dan wisatawan. Kemudian edukasi dan kegiatan CSR penanaman bakau, ruang sosial lintas budaya. Dan menurut saya di pariwisata ini memiliki suatu keunikan dan daya tarik. Salah satunya jembatan kayu Menara Pandang. Itu salah satu spot yang sangat baik dan bagus buat foto. Karena waktu pas saya ke sana itu saya sempat ada fotonya, tapi saya udah nggak simpen foto tersebut. Itu yang saya lihat view-nya itu dia ke arah hulu, ke arah hulu pantai. Jadi itu benar-benar samping kiri kanannya itu mangrove dan tengah-tengah itu jembatan yang panjang. Jadi sangat-sangat bagus banget. Terus juga kalau malam itu dia di beberapa resort dan restorannya tuh terang, penerangannya yang baik. Jadi sangat eye-catching banget sih. Terus juga ada perahu kano. Nah, di sini kita juga bisa nyewa perahu kano ya, di salah satu keunikan daya tariknya. Jadi nggak semua tempat itu kadang yang berair, wisata-wisata yang berair tuh ada perahu kanonya, ada penyewaannya. Jadi kita nggak hanya merasakan lewat jalannya aja, tapi kita benar-benar ngerasain di dalam sungainya, seperti itu. Terus kemudian ada cottage dari atas air. Itu salah satu cottage best view cottage di Jakarta sih kalau menurut saya, di hutan mangrove ini. Terus juga ada spot foto alami dan burung liar. Nah, jadi selain kita masuk dengan tiket waktu itu saya di 2023, saya pernah masuk itu sekitar 20.000. Itu include sama parkir kalau tidak salah. Karena saya pernah mengunjungi tempat ini juga. Dan itu ada spot foto alami yang dimana itu banyak banget kayak view hutan mangrove yang benar-benar hutan, dan di sana itu nggak ada pembatas antara kita sama alam. Paling pembatasnya ada jembatan. Jadi kadang tuh ada flora dan fauna. Mungkin waktu itu saya ngeliat semacam kayak flora yang jarang saya lihat di daerah rumah saya, dan juga saya juga ngelihat beberapa fauna ya, seperti burung yang cantik banget sih, cantik sekali. Burungnya tuh cantik sekali kayak burung jalak, terus juga burung banyak berbagai burung sih saya lihat di situ. Terus juga ada fauna air. Saya salah satunya waktu itu saya kaget banget. Saya melihat seperti biawak ya. Biawak yang ukuran lumayan besar. Itu benar-benar berenang dari bawah gitu, dan banyak ada ular juga sih. Jadi agak sedikit waspada juga, ular-ular sawah gitu ya, ular kadut. Terus aktivitas wisata di sana yang dulu pernah saya kunjungi adalah satu, menyusuri sungai dengan perahu. Saya waktu itu nggak naik perahu, tapi saya menyusurinya dengan lewat jembatan-jembatan yang udah tersedia di sana ya. Terus kedua aktivitasnya itu kita bisa menanam mangrove. Jadi itu salah satu bagian dari edukasi juga sih. Edukasi kepada masyarakat dan warga sekitar buat betapa pentingnya gitu buat mangrove itu. Jadi selain kita dapat wisatanya, kita juga dapat edukasinya kayak gitu. Terus juga beberapa ada fotografi atau vlog. Terus juga ada menginap sama observasi burung yang saya tadi bilang. Di sana kaya akan banyak fauna, terutama burung. Terus juga ada piknik keluarga, kita bisa nyewa stand tenda gitu. Terus kemudian amenitas dan akses. Amenitasnya itu kita ada parkir, musola, kafe, cottage, sama menara pandang. Dan di situ memang lengkap sekali, nggak sulit buat menemukan toilet, terus tempat beribadah. Ya, itu gampang sekali sih. Terus aksesnya itu kalau misalkan saya dari Jakarta Selatan itu sekitar ke Jakarta Utara 15 km. Jadi benar-benar nggak jauh, karena ini masih di pusat perkotaan ya. Jadi sebenarnya itu hutan mangrove itu kalau yang saya baca dari sejarah awal dibuat ya, itu sama gubernur dulu. Dia memang dibuat untuk jantung kota Jakarta.
Jadi jantung hijau kota Jakarta. Jadi benar-benar di tengah-tengah Jakarta, tapi sedikit terisolasi dari hiruk pikuknya polusi udara dan sebagainya. Tapi ini kayak benar-benar yang Jakarta tapi bukan, nggak serasa di Jakarta gitu. Serius, saya pernah ngunjungin di sana waktu itu tahun 2023, dan saya ngerasa emang ini kayak bukan Jakarta karena memang masih hijau sekali, terus juga banyak banget deh yang kita temuin di sana. Terus kalau misalkan ini aksesnya bisa dilihat ya dari tol juga ada, terus Transjakarta dan ojek online itu sangat murah karena kita bisa langsung, kalau misalkan saya dari Pancoran tempat tinggal saya, itu naik Transjakarta bisa langsung turun di beberapa ini juga ya, beberapa transi juga, cuma kita bisa nanti turun langsung di halte Pondok Indah. Nah itu kita tinggal naik ojek sebentar, kita udah nyampe di sana karena benar-benar deket kawasan golf juga sih, agak sebelah kawasan golf. Tapi kalau misalkan aku dulu rekomen tuh saya naik motor waktu itu. Nah kesimpulannya itu dari wisata edukatif ini tuh, kesimpulannya ya dari wisata ini tuh, satu, wisata edukatif, ekologis, terus juga menjaga lingkungan sekaligus berwisata. Jadi kita tuh mendapat edukasi gitu loh. Satu, kita mendapat menjaga lingkungan, terus sekaligus berwisata. Terus juga itu salah satu simbol dari paru-paru hijau Jakarta Utara. Jadi kalau misalkan kesimpulan dari saya tentang yang saya ulik di sini adalah jelas ya, selain kita mendapatkan pariwisata, kita juga mendapatkan edukasi tentang seberapa pentingnya gitu, the most important of mangrove. Karena selain kita menanam mangrove itu ternyata mencegah abrasi di pantai. Dan beberapa pantai yang ada mangrove-nya itu ketika ada gelombang itu mengurangi dampak tsunami. Jadi kita berwisata tapi ada edukasinya. Jadi tahu gitu seberapa pentingnya. Oke, sekian dari saya, Afif Ramanda, presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.